Indonesia Tengah. Sahabat budaya, di Sulawesi Selatan destinasi wisata Sumur Jodo yang paling terkenal terletak di Bukit Cempalagi, Dusun Cempalagi, Desa Malari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Berjarak sekitar 14 km dari kota Watampone, lokasi ini memadukan wisata sejarah Arum Palaka dengan mitos sumur dalam gua yang dipercaya mempermudah para jomblo untuk segera mendapatkan pasangan. Berada di dalam kawasan gua di pesisir Teluk Bone, sumur air tawar ini konon tidak pernah kering dan menjadi bagian dari jejak sejarah Raja Bone, Laten Ritata Arum Palaka. Masyarakat lokal meyakini bahwa siapa saja yang mandi, mencuci muka, atau mengambil air dari sumur ini akan didekatkan dengan jodoh mereka. Terletak sekitar 14 km di sebelah utara kota Watampone, ibu kota Kabupaten Bone. Selain sumur keramat, destinasi ini menawarkan perpaduan paket wisata menarik, yaitu terdapat bekas singkeru simpul yang menjadi saksi bisu ikrar sumpah Arum Palaka sebelum merantau ke Buton. Hamparan pasir putih eksotis yang muncul di tengah laut saat air surut di kawasan Teluk Bone.
Makassar. Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini seperti biasa di apresiasi budaya lokal dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kita di malam hari ini yaitu Abdullah Deng Sirwa, Direktur Utama Palantara Sulsel. Hari ini juga kita akan bicara tentang tantangan dan motivasi nelayan tradisional di era modernisasi. Kita menyapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Deng Sirwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah banyak ji. Baji-baji ji. Madeceng. Madeceng, alhamdulillah. Malam ini kita akan bicara tantangan dan motivasi nelayan tradisional di era modernisasi. Tapi sebelum itu, saya mau kasih dengar dulu kelong di. Nanti kita akan berbincang lagi di sesaat lagi. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini. Matau usap barakan pangkau kamu rialiku mupapada aropo tatale tendri pulu mupalingnya sining tepeku umak boko sabah ampemu musesa ulek bireng ale-ale pegang kening uang pedik mari lengi kiana paina makuli malelu rialena asukuni uang sikuani pacobata tapalisani cinaku pokokoni hatiku palingnya sining tepeku umak boko sabah ampemu musesa ulek bireng
Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras. Sombong amat. Tapi gak apa-apa lah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren. Ini sepatu atau tisu? Hai Amri. Itu sepatumu kenapa? Gak tahu nih, sepatu baru tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih. Enggak lah, sepatuku buatan lokal, tahan air dan tahan komentar negatif netizen. Kok bisa sekeren itu? Tentu saja, Wah, gak kalah nih sama brand luar. beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa. Betul, betul, betul. Sekarang aku udah insaf. Karena mahal belum tentu awet. Tapi lokal jelas kuat dan tepat. Ingat ya, gaya nggak harus mahal, yang penting orisinal dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia. Nusantara Malam, Perempat Makassar. Nusantara Malam, Perempat Makassar. Baik sahabat budaya, di mana saja berada kita masih bersama di malam hari ini dan tentunya juga diapresiasi budaya lokal. Tantangan dan motivasi nelayan tradisional di era modernisasi ini perlu kita bahas karena kita saat ini sudah bersama dengan narasumbernya langsung. Dia adalah seorang direktur yang juga beliau adalah direktur utama Palantara Sulsel. Baik sahabat budaya, kita berbincang dengan, saya panggilnya siapa, Daeng Sirua. Iya, Bisa. bisa. Atau Abdullah, yang mana nih? Abdullah, yang familiar ya Dullah. Dullah, Sebenarnya. familiarnya Dullah begitu. Oke, baiklah. Oke, Dullah, kita bicara tentang tantangan dan motivasi nelayan tradisional di era modernisasi. Kita tahulah sekarang kan modernisasi itu digital itu sangat-sangat sudah merajai lah untuk modernisasi saat ini. Nah, boleh ditahu, kita akan langsung ke pertanyaan sahabat budaya. Boleh ditahu kenapa, apa yang motivasi kita untuk memulai dan bertahan dalam usaha penangkapan ikan ini, terutama ketika banyak sektor usaha lain mulai beralih ke ranah digital. Ya, silakan. Ya baik, jadi nelayan kita pahami dulu ya, harus pahami dulu bahwasanya nelayan itu punya prinsip. Nelayan itu punya prinsip. Itu menjadi menjadi kebiasaan di tengah masyarakat terhadap profesi itu, sehingga apapun sektor apapun yang di luar yang naik daun, yang populer apa segala macam. Namun dalam hal ini para nelayan itu tetap pada pendiriannya untuk jadi nelayan atau melaut, karena itu menjadi budaya bagi mereka. Yang secara turun menurun begitu, turun temurun dari kakek, anak, cucu dan sampai sekarang. Bahkan nenek moyang. Bahkan nenek moyang. Saya pun saya sampaikan sedikit. Saya sekarang bisa juga dalam masih kategori nelayan. Kenapa bilang begitu? Iya, masih kategori nelayan karena biasa saya turun melaut juga. Turun melaut juga. Biar bagaimanapun kesibukan di darat, tetap juga kami bersama para nelayan untuk meramaikan supaya kita support
masing-masing penangkapannya gitu. Alasannya kenapa mau jadi nelayan juga? Kan di darat sudah senang gitu ya. Iya, yang tadi saya sampaikan bahwasanya itu profesi itu bagian dari budaya yang tidak lepas dari kami. Jadi bagaimanapun kondisi di darat itu kita tetap selalu merindukan suasana di laut gitu. Anak nelayan gitu Iya, ya. gitu. Nenek moyangku seorang pelaut Iya, gitu seorang ya. pelawak Iya begitu. iya. Jadi siapapun kita hari ini kita tidak apa ya, meleset daripada pesan-pesan orang tua kita terhadap kondisi di laut begitu. Karena pada prinsipnya juga kami mengcover beberapa teman-teman nelayan untuk bisa hidup bersama kami. Artinya saling mendukung, mensupport dan mensejahterakan masing-masing anggota begitu. Oh iya tahu. Oke baiklah. Nah, bagaimana kita mendefinisikan arti nelayan tradisional di zaman sekarang dan nilai-nilai warisan budaya apa yang paling ingin kita pertahankan dalam usaha HATA ini, terutama nelayan ini? Ya. Oke. Jadi kategorinya kenapa dikatakan nelayan tradisional itu? Ya. Karena nelayan tradisional itu kan dalam aturannya itu dilihat dari alat tangkapnya. Ya. Alat tangkap dan kapal seperti apa dia pakai. Nah, jadi kalau ada nelayan yang memakai kapal kayu terbuat dari kayu itu kategorinya adalah nelayan tradisional. Betul. Adapun nelayan yang memakai fasilitas di atas, sekalipun GT-nya itu kan diatur di kapal nelayan itu diatur mengenai GT-nya besar. Gross ton-nya itu Apa itu gross ton? Gross ton itu kapasitas kapal yang sudah ada ketentuan dari KSOP Makassar gitu. Kalau Sulawesi Selatan ya KSOP Makassar. Iya. Sabandar Utama Makassar begitu yang menentukan. Nah, kategorinya jadi GT1 sampai GT30 itu masih kategori nelayan tradisional. Oke. Jadi kapalnya itu terbuat dari kayu begitu. Adapun nelayan itu sudah memakai kapal besi. Itu bukan lagi kategori nelayan tradisional. Karena alat tangkapnya juga canggih. Ketimbang nelayan tradisional itu masing-masing manual ya, masih manual. Adapun tambahan-tambahan mesin yang ada di atas kapal itu tetap manual begitu. Mengkayuh begitu ya. Sekalipun sudah tidak ada layar, tidak ada dayung, tetapi dalam prinsipnya tetap pada saat menjaring misalnya itu tetap pakai tangan. Memancingnya juga pakai tangan. Sedangkan yang nelayan nasional atau di luar dari kategori nelayan tradisional itu semuanya sudah pakai mesin. Alatnya. Gitu. Oke. Dia membuang pun pakai alat, mengangkat pun pakai alat begitu ya. Kalau kita masih nelayan tradisional masih pakai tangan semuanya. Semua pakai tangan. Iya tahu. Wah, jadi tangannya kencang ini. Kencang. Makanya nelayan tradisional itu berotot tuh. Merotot. Bahkan badannya dibilang masih ramping gitu Masih karena ramping. menariknya tuh dengan tenaga begitu ya. Jadi sekalipun ada nelayan yang usia 40, 50 sampai 60 tahun itu bodinya masih ramping. Iya ramping ya, betul. Gitu. Karena masih tradisional. Oke, baiklah. Nah, di tengah ketidakpastian hasil laut dan cuaca, dorongan atau motivasi terbesar apa yang membuat kita dan para nelayan ini, nelayan lain tetap melaut setiap harinya? Tidak takutkah dengan gelombang laut itu? Oke. Iya kan? Karena kan ikan itu kan kalau bilang ikan tuh di musim hujan atau dede cuaca ekstrim begitu. Tapi masih ada nelayan yang apalagi namanya melaut begitu, tidak takut dengan gelombang, tidak takut dengan cuaca yang ekstrim gitu. Walaupun ada peringatan tinggi gelombang seperti ini ya, umpama berapa di atas rata-rata, tapi tetap saja ada ikan yang kita konsumsi. Nah, sebenarnya apa motivasinya mereka ya? Jadi sekarang nelayan sekarang sudah mulai perlahan melek teknologi ya. Nelayan itu sekalipun tradisional tapi selalu update terhadap cuaca yang dibagikan oleh BMKG. Dalam hal ini BMKG Makassar ya. Itu selalu memantau. Dalam setiap hari kapan jam angin berembus, apa segala macam cuaca ekstrim itu nelayan tetap memantau itu. Karena
nelayan juga manusia yang tahu kondisi pribadinya. Ini bahaya loh, tidak boleh untuk melaut. Tetapi biasanya juga ada beberapa nelayan sudah tidak melihat prediksi-prediksi itu. Karena kenapa? Ada keluarga yang mau dikasih makan. Ada keluarga yang mau dikasih makan karena tidak ada sumber lain selain melaut. Tidak ada sumber lain. Itu menjadi motivasi utama para nelayan tradisional. Adanya keluarga di rumah, terus yang nelayan tradisional yang punya kapasitas kapal yang besar juga motivasinya itu untuk membiayai para ABK, keluarga ABK, sehingga sekalipun cuaca buruk, cuaca ekstrim, tetap melaut. Apakah juga mereka membaca alam begitu kan? Orang-orang dulu kan punya warisan-warisan itu tentang bagaimana itu cuaca diwariskan untuk melihat situasi alam, gelombang dan lain sebagainya, itu dipelajari juga. Betul itu tidak terlepas ya setiap kali para nelayan mau melaut. Langkah kakinya pun itu sebenarnya nelayan dia perhatikan kiri kanan terus baca doa terang bulangnya apa segala macam dihitung gitu, karena itu turun temurun juga ya. Pada saat melaut hal kiat-kiat apa yang mesti nelayan harus lakukan dulu sebelum melaut itu. Karena itu menjadi pantangannya juga kalau ada yang terlewati. Kalau ada yang terlewati begitu, selain kondisi cuaca dia harus baca perkembangan situasi cuaca dari yang dibagikan oleh BMKG. Juga ada pesan-pesan leluhur yang mesti harus diimplementasikan pada saat mau melaut gitu. Pastinya kalau mereka lihat gini, masih ada terang-terang di langit, masih bisa ini. Walaupun mungkin ada BMKG bilang gini, tinggi gelombangnya sudah tidak bisa untuk melaut begitu ya. Mungkin dekat-dekat saya bisa ya dilakukan ya. Bisa. Tidak perlu jauh-jauh ya, mungkin gelombangnya tidak sampai ke tempat yang dekat-dekat itu ya biasa ya. Oke, baik. Kembali lagi, apa tantangan terbesar yang paling dirasakan oleh usaha nelayan tradisional akibat masuknya teknologi dibilang teknologi modern begitu yang membuat penangkapan skala besar itu masuk begitu? Jadi tantangan besarnya sebenarnya itu terkait regulasi ya. Itu yang pertama, terkait regulasi, karena di regulasi itu ada PP nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur. Itu sebenarnya tantangannya di situ nelayan, karena ada pembatasan kota. Ada pembatasan kota penangkapan nelayan. Nelayan si A misalnya dibatasi penangkapannya oleh pemerintah. Sekian ton yang bisa diambil dalam setahun. Itu satu tantangannya. Terus yang kedua, pembagian zonasi wilayah penangkapan. Contoh, Sulawesi Selatan itu masuk di WPP zona 173. Di luar dari itu tidak boleh. Jadi beda dulu sebelum adanya PP ini, bebas menangkap. Yang penting cara menangkapnya itu tetap ramah lingkungan, tanpa bom, tidak ada tidak destruktif, illegal fishing. Di luar daripada itu semua boleh. Boleh. Jadi begitu, ada wilayah-wilayahnya. Jadi kalau nelayan Pangkep tidak boleh ke wilayah yang lainnya ya? Di luar dari Pangkep atau boleh? Boleh. Selama itu masih wilayah Sulawesi Selatan, masih di zona 713. Oke, baiklah. Ada kode-kodenya di? Iya. Oke. Baiklah, kita jeda dulu. Kita mau dengar dulu Kelong, nanti kita akan kembali sesaat lagi.
Nusantara Malam, Perompak Makassar. Baik, kita melanjutkan kebersamaan kita di apresiasi budaya lokal dan saya masih bersama Dullah malam hari ini. Sahabat budaya, kita tadi sudah bicara tentang tantangan terbesar. Nah, kali ini bagaimana dampak perubahan iklim dan modernisasi industri seperti mungkin pencemaran atau zonasi wilayah laut mempengaruhi wilayah tangkapan serta volume hasil laut. Ya, silakan. Ya, baik. Terkait pencemaran pencemaran lingkungan di laut itu yang paling berdampak sih sebenarnya nelayan-nelayan tradisional yang pinggiran, nelayan tradisional pinggiran yang di pinggir pesisir pantai kayak pesisir Makassar ada beberapa Talo, Ujung Pandang ada beberapa itu, kemudian pulau-pulau terdekat lain-lain, Kodingareng, Baralompo dan lain-lain itu biasanya terdampak terhadap pencemaran itu. Karena nelayan-nelayan tradisional itu paling tidak mengganggu ekosistem di laut itu. Karena nelayan tradisional yang memakai sampah yang kata orang-orang di sana lipa-lipa biasa sebutnya. Oh, lipa-lipa. Dia biasa pakai untuk mancing ikan-ikan kecil, pelagis, kemudian cumi-cumi juga biasa kadang itu pakai. Nah, sementara nelayan yang ukuran kapalnya itu yang besar itu kurang berdampak sih sebenarnya karena jauh dari area pencemaran itu. Jadi tidak mempengaruhi hal itu. Oh iya. Tapi kalau bicara tentang tangkapan ikan, apakah juga itu mempengaruhi dengan adanya pencemaran tersebut? Iya, tetap mempengaruhi untuk nelayan pesisir. Oh ya. Biota ikannya juga mati atau bagaimana mungkin karena sampah itu kira-kira menurut tak? Iya, dia mencari ikan-ikan yang sudah tercemar lingkungannya itu mencari tempat-tempat yang bersih, terus sehingga yang pada situasinya nelayan yang biasanya menangkap di situ yang sudah tercemar otomatis ya berkurang hasil tangkapannya dong. Dan pindah wilayah pasti juga ya. Yang pindah wilayah gitu. Ya, biasa di sini juga area-area ada beberapa area reklamasi juga itu penambahan wilayah di CPI wilayah Barat Makassar itu biasa itu juga karena biasa di bagian Newport juga itu biasanya biasanya tidak apa-apa saya sampaikan sedikit di sini biasanya banyak nelayan beraktivitas di situ tapi adanya proyek itu mau tidak mau nelayan harus pindah gitu. Iya, oke. Baiklah. Nah, dari sisi operasional, seberapa besar tekanan ekonomi yang dihadapi terkait fluktuasi harga bahan bakar mungkin atau BBM dan biaya perawatan kapal tradisional saat ini? Mahal atau tidak ini? Seperti apa? Oke. Jadi BBM saya sampaikan dulu terhadap situasi global ya, karena juga berdampak terhadap nelayan sampai di tingkat bawah sekalipun kondisi global itu terkait bahan bakar. Mohon maaf, ini pakai bahan bakar apa kalau yang melaut? Solar. Wah, antri. Solar ya. Antri saat ini. Iya. Terus yang mau saya sampaikan di sini apresiasi dulu terhadap pemerintah terkait harga bahan bakar solar. Itu masih tetap harganya itu subsidi ya. Masih subsidi dari harga 6.800 untuk harga subsidi. Tetapi dalam hal ini solar itu terbatas. Solar itu terbatas. Kalau misalnya pengambilannya hari ini sekian ribu liter, ya besok karena banyak yang mengantri ya, nelayan banyak yang mengantri sehingga pengambilannya itu tidak lancar sehingga itu mengakibatkan ada beberapa nelayan yang tidak kebagian solar itu mengantri 1 hari 2 hari itu bisa dapatkan sekalipun harga tetap sama, tetapi andaikan pilihan ini dari pribadi saya, andaikan pilihan tidak apa-apa harga subsidi itu naik menjadi 7.000 sampai 7.500 ya. Yang penting ketersediaan bahan bakar ini ada setiap hari sehingga tidak menghambat aktivitas nelayan untuk melaut.
Begitu. Sekalipun itu harga subsidi tetap 6.800, tetapi stoknya itu bisa dikatakan langka. Ya. Iya, begitu. Jadi itu juga mempengaruhi pendapatan masyarakat ya, nelayan. Pasti mempengaruhi pendapatan, karena biasanya ada nelayan yang restnya itu ada setiap hari melaut, tapi dengan adanya kelangkaan bahan bakar ini, biasanya melaut hari ini 2-3 hari baru bisa turun lagi. Kodo. Iya, gitu. Jadi itu salah satu Itu juga. salah satu. Oh iya, dampaknya ya. Oke. Tidak bisa kayak itu solar diganti. Jadi premium kayak apa kayak supaya tidak susah begitu ya. Tapi yang pasti intinya adalah ketersediaan. Ketersediaan. Oke, baiklah. Nah, kalau bagaimana kita mensiasati persaingan harga pasar nih? Untuk mengingat produk dari nelayan modern, terutama industri ini sering kali memiliki volume yang lebih besar. Kita tahu lah, yang tadi di awal kita bilang bahwa penangkapan ikan itu kan memakai alat itu lebih banyak dia tangkap daripada nelayan tradisional. Oke, silakan. Dan lebih cepat ya bergeraknya ya. Iya, baik. Jadi nelayan tradisional itu ada nelayan kategori nelayan mencari ikan. Oke. Ada nelayan menangkap ikan. Oke. Ya beda situasinya. Jadi nelayan tradisional yang menangkap itu pakai sistem rumpung namanya. Oke. Sehingga dalam hal ini menghemat juga biaya bahan bakar. Karena sudah tidak mencari ikan lagi, langsung menangkap. Beda nelayan tradisional yang masih mencari kumpulan ikan baru ditangkap. Jadi membutuhkan biaya besar terhadap BBM yang harus disediakan, sehingga membutuhkan biaya besar untuk melaut. Sedangkan yang tadi itu ketersediaannya memang sudah dia target bahwa sekian liter yang saya harus siapkan untuk mendapatkan hasil ikan sekian gitu. Itu untuk tradisional sudah bisa seperti itu. Sudah bisa, sudah ada beberapa. Oh iya. Dari mana mereka pelajari hal tersebut? Apa kebiasaannya atau apa ini sebenarnya? Jadi nelayan itu sebenarnya itu lebih cepat daya pikirnya, idenya ketimbang informasi-informasi yang di luar atau instruksi dari pemerintah sebenarnya. Dia pintar mengkondisikan di laut gitu. Bagaimana caranya bisa mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak, lebih gitu. Begitu. Terus kalau untuk apalagi namanya ketersediaan harganya begitu, apakah memang sudah seperti itu? Ikan kan sekarang mahal ya. Sekarang tidak ada tuh ikan yang 20.000 Gang. Itu ikan kecil-kecil J. Sekarang ikan yang besar-besar itu sudah tak 50.000, 60.000. Jadi kalau kita ke pasar ibu-ibu bawa uang 500.000, mahal itu uangku semua. Ya, jadi stok ya itu yang mempengaruhi sebenarnya stok. Stok penangkapan nelayan di beberapa pelelangan begitu. Biasanya ramai. Adanya perang ya, tidak apa-apa saya sebut. Adanya perang ini ketersediaan ikan di beberapa nelayan karena mempengaruhi stok bahan bakar itu, sehingga mempengaruhi juga hasil tangkap nelayan. Yang sebelumnya ramai sekarang seadanya saja, sehingga mau tidak mau harga ikan itu akan naik. Oh begitu. Ya, dan juga sebenarnya itu dari beberapa tangan pindah sampai ke konsumen. Itu juga mempengaruhi harga ikan. Gitu. Oke, baiklah. Kembali lagi, apakah usaha tak ini mulai mengadopsi beberapa teknologi modern seperti GPS atau finder, perangkat elektronik navigasi kelautan yang memanfaatkan teknologi sonar untuk mendeteksi keberadaan, ukuran, dan kedalaman gelombang ikan sekaligus memetakan topografi dasar laut, atau aplikasi perakiraan cuaca? Jika iya, adakah kendala terbesar yang dihadapi begitu dalam proses adaptasi ini? Ya. Jadi mengenai alat itu sebenarnya sudah sangat dianjurkan bagi pemerintah, dalam hal ini KKP, Kementerian Kelautan Perikanan, wajib bagi nelayan memiliki GPS. Wajib, karena itu bagian daripada administrasi pada saat pengurusan dokumen kapal. Pada saat pengurusan dokumen kapal namanya sertifikat kelaikan. Nah, syarat wajib yang harus ada di atas kapal itu harus ada GPS-nya. Kalau tidak ada GPS, maka tidak diproseslah sertifikat kelaikannya itu.
Sehingga mau tidak mau nelayan harus punya GPS. Selain tadi syarat untuk dokumen kapal juga dibutuhkan pada saat melaut. Karena di GPS itu dia bisa membaca kedalaman air, tinggi gelombang, dan bahkan bisa mendeteksi ikan-ikan yang ada di laut. Oh iya. Terus lanjut. Ya, sehingga sangat diperlukan bagi nelayan. Gitu. Sekalipun dia tradisional ya. Iya. Tapi kan kalau di laut itu kan susah dapat sinyal begitu. Nah, bagaimana itu? Ini dia. Sekarang hampir nelayan-nelayan tradisional yang ukuran GT 20 ke atas itu sudah memiliki Starlink namanya. Ya, jadi dimanapun berada di laut tetap dapat jaringan, sehingga memudahkan memakai perangkat atau alat elektronik di laut yang menghubungkan jaringan gitu. Oh iya. Ya, bahkan biasa HT yang kita pakai selama ini di darat untuk menghubungkan di laut itu sudah hampir tidak kita pakai. Pakai HP saja. By WA bisa kita pakai untuk memantau kondisi nelayan-nelayan kami di laut gitu. Tahu. Jadi memang sudah canggih seperti itu juga para nelayan yang menggunakan teknologi ya. Iya. Oke. Tapi kan biaya juga itu ya. Wah, nelayan kita sudah kaya juga ya walaupun tradisional ya. Alhamdulillah ya. Jadi begini. Ada juga bahasa yang berkembang di luar sana ya. Iya. Ada bahasa sekalipun secanggih apapun kami nelayan tradisional. Bahasa yang berkembang di luar sana itu bahwasanya nelayan itu taraf hidupnya miskin ya. Standar saja ketimbang teman-teman kita yang ada di daratan itu pelaku pertanian. Ya, karena itu tadi, karena memang wajar ya. Bagi saya bahasa itu wajar. Karena kenapa? Teman-teman kita yang di pertanian itu sudah tahu berapa bulan ke depan dia panen. Bahkan ada 2 sampai 3 kali setahun panen. Nah, sedangkan nelayan itu melaut belum tentu dapat ikan. Ya juga. Iya itu. Sekalipun banyak misalnya, tapi ada kondisi cuaca ini yang tidak memungkinkan nelayan untuk turun. Iya, jadi wajar. Iya. Gitu. Jadi mungkin ada beberapa sih nelayan yang taraf hidupnya ya lumayan gitu. Tapi tidak semua. Karena biasanya juga nelayan itu kan diikat beberapa pemuda. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena ongkos melaut, ongkos buat kapal lumayan besar. Apalagi kondisi sekarang yang angka rupiah itu sudah tembus di 18.000 sekian. Iya, jebol ya. Sehingga bahan-bahan baku, bahan pokok untuk nelayan mau tidak mau juga naik, sehingga ongkos atau kosnya untuk melaut itu juga meningkat, tetapi pendapatannya malah menipis. Gitu dia. Aduh. Kayaknya tarik napas juga ya begitu ya. Mau dibilang mahal, susah juga. Bilang mahal karena pengeluaran juga dan fasilitas yang digunakan juga canggih sekarang. Mana lagi penadanya banyak gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Oke deh. Yang penting bisa makan gitu ya. Bisa makan. Iya, alhamdulillah. Nah, bagaimana kita melihat regenerasi pekerja? Ya. Apakah generasi muda di lingkungan teh itu masih memiliki motivasi untuk menjadi nelayan tradisional, atau mereka lebih memilih pekerjaan modern di laut atau di darat? Maksud saya di darat begitu daripada di laut ya? Boleh. Ya. Jadi masyarakat kepulauan itu yang dominan nelayan itu lebih suka di laut sebenarnya. Iya, suka di laut. Jadi dia hampir tidak ada ketertarikan untuk bekerja di darat, hampir tidak ada ketertarikan gitu. Bahkan keponakan saya sendiri ada beberapa itu yang semestinya itu dia lanjutkan pendidikannya, tetapi malah dia lebih suka melaut, ikut di kapal, ikut menangkap ikan gitu. Ya bisa dibilang sayang sih. Ya, karena kan tidak apa-apa kita lanjutkan, tidak apa-apa kita statusnya nelayan, tetapi intinya di sini jangan lupa pendidikan. Jangan lupa pendidikan. Saya pun begitu. Pendidikan harus tetap jalan. Nelayan juga tetap harus kita geluti. Gitu. Ya,
Oke, baiklah. Nah, untuk selanjutnya, menurut kita ini kayaknya bagus ini pernah. Oke, bagus sekali kayaknya. Dalam hal pemasaran, ya, apakah usaha ini masih bergantung pada tengkulak, ya tadi, atau pasar tradisional, atau sudah mulai mencoba memanfaatkan platform digital atau rantai pasok modern, begitu? Ya. Jadi kalau dibilang tengkulak ya, saya sedikit itu tidak ada sih sebenarnya tengkulak. Oh, tidak tengkulak. Sebenarnya tidak ada. Yang ada itu adalah pemodal. Karena kategori tengkulak dan pemodal itu beda. Tengkulak itu semaunya terhadap nelayan. Oh iya. Kalau pemodal dia mengkondisikan situasi di lapangan, gitu. Tidak boleh diintervensi. Nah, sementara ada juga nelayan yang bebas dari tengkulak. Bebas dari pemodal. Salah satu contoh saya, keluarga saya bebas dari pemodal, sehingga harga ikan itu tidak ada yang berani intervensi. Gitu. Kalau harganya sekian ya sekian, nggak boleh ada potongan-potongan apa segala macam. Nah, itu yang kami harapkan teman-teman nelayan yang lain juga. Nah, artinya sedikit-sedikit untuk mengikis terikat sama pemodal-pemodal. Gitu. Oke, baiklah. Nah, berikutnya adalah dalam hal pemasaran. Kita tahulah bahwa ya bantuan atau kebijakan seperti apa sih yang dibutuhkan untuk kita semua dari pemerintah agar nelayan tradisional ini bisa tetap eksis dan sejahtera di era modern ini. Ya. Jadi terkait pemasarannya itu untuk saat ini ya, yang kami pakai itu tetap pendistribusiannya itu masih lokal, bahkan pemasarannya itu pemasaran lokal. Belum kami ekspor apa segala macam, tetapi ada juga pengusaha yang sudah ekspor, tetapi dalam hal ini nelayan tradisional masih kebanyakan itu jualannya lokal. Tetapi ada beberapa teman-teman kami, salah satu contohnya itu FGI ya, Fortitude Genius Indonesia, yang sudah membuat platform aplikasi penjualan ikan online gitu. Jadi nelayan bisa memasarkan ikannya di situ. Langsung, jadi tangan pertama langsung ke konsumen begitu. Sehingga bisa juga mengurangi harga yang tinggi ke konsumen. Nah gitu. Jualan lewat TikTok juga atau platform apa ini biasa? Ada aplikasi khusus yang khusus. buat, tapi bisa saja sih sebenarnya lewat TikTok juga. Iya, karena dipiralkan saja, datang di tempat ya sudah. Bisa saja begitu. Iya dong, supaya masyarakat juga bisa mengakses situs itu atau aplikasi itu begitu ya. Ya bisa ditonton ya langsung ya biasa. Apa sih namanya? Ada TikToknya apa begitu namanya, supaya kita juga bisa tahu di Pangkep tuh harganya begini, bisa ada perbandingan harga lah. Kalau kita melihat apa itu biasanya? Biasanya sih pribadi. Oh, pribadi. Kita ada. Biasa live tidak? Kalau dari kita jarang dia. Karena live ya bisa saja karena pengikut juga lumayan banyak sih. Gitu. Jadi saya juga bisa mempraktek di situ kalau fokus. Iya juga sih, karena kita tidak konsisten ya pasti orang akan meninggalkan kita gitu ya. Iya, oke lah. Ya, berikutnya adalah kalau bicara tentang kebijakan pemerintah, apa yang kita butuhkan untuk nelayan tradisional ini tetap eksis di era modern ini? Ya. Yang kami sangat butuhkan adalah kebijakan. Karena nelayan itu selain tadi kami ribet secara administrasi sebenarnya. Beda usaha-usaha yang ada di daratan. Pengurusan administrasinya itu bisa simpel saja. Sementara untuk nelayan itu banyak dokumen yang harus dilengkapi. Dan berbagai instansi juga dia harus lewati. Kemudian kantor-kantornya juga malah berjauhan. Begitu. Soalnya kami para nelayan menginginkan ada mall pelayanan administrasi nelayan, artinya satu gedung, lewat situ langsung selesai semua dokumen nelayan. Satu pintu begitu maksudnya. Oke. Kan selama ini pindah dari kantor satu ke kantor yang lain, baru berjauhan dan pengurusannya juga agak lama, sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar.
Itu artinya kita rampingkan ini. Kita rampingkan ini pengurusan administrasinya. Karena ini juga menghambat aktivitas nelayan yang harusnya misalnya hari ini harus berangkat, tetapi karena ada beberapa dokumen kapal yang belum selesai, ya tertunda. Nggak pergi mencari makan. Tidak pergi mencari makan. Itu. Oh, Itu iya. yang kami sangat harapkan terhadap pemerintah, terhadap nelayan. Kasihan juga, Iya, karena sangat berdampak. Saya sendiri yang rasakan itu. Mau tidak mau kita harus jalan. Kodong. Iya, karena ya tidak. Berapa tahun ini perjuangan tak untuk membuat nelayan itu sejahtera begitu dan fasilitasnya oke begitu. 10 tahun lebih lah gitu kami berjuang. Dan sekarang ya kami tetap semangat untuk itu. Mudah-mudahan suara-suara nelayan, masyarakat kecil di bawah itu bisa kami ini dengar. Bahkan teman-teman ada beberapa ormas organisasi, teman-teman di HNSC Sulsel yang kita sama-sama ketika ada permasalahan nelayan juga kita suarakan di situ. Bahkan ada juga teman-teman yang dari FKNN namanya Forum Komunikasi Nelayan Nusantara yang sementara hari ini menggugat ke MA terkait PP nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukul. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi bisa paling tidak menjadi suara yang betul-betul berdampak terhadap nelayan ketika gugatan ini diterima oleh MA. Karena sangat memang sangat. Apa sih isi gugatan itu? Itu tadi di dalamnya itu turunannya ada pembagian zonasi penangkapan, kemudian tingginya PNBP, terus jarak penangkapan diatur juga. Pokoknya banyak lah ribet. Begitu. Tapi ya mau tidak mau kami nelayan tetap harus ikut karena kami patuh terhadap aturan sebenarnya. Oke lah. Wah, oke lah. Alhamdulillah. Nah, bagaimana cara tak menjaga keseimbangan antara tuntutan ekonomi untuk meningkatkan hasil tangkapan dengan komitmen menjaga kelestarian ekosistem laut atau praktek berkelanjutan? Oke. Ya, kami tetap menghimbau teman-teman nelayan. Pertama itu tadi dokumen administrasinya itu tetap harus melengkapi sebelum melaut. Bagaimanapun kondisinya di darat untuk mengurus itu harus diupayakan. Terus yang kedua, kami tetap menghimbau untuk tetap menjaga laut, jangan buang sampah sembarangan. Tetap bawa ke darat kalau ada sampah-sampahnya apa segala macam. Jangan sembarang membuang bekas-bekas bahan bakar di laut, kayak oli apa segala macam, supaya laut kita tetap terjaga ya. Karena biar bagaimanapun juga laut itu bagian dari hidup kita, jadi harus tetap dijaga gitu. Oke. Baik, apa pesan atau harapan terbesar tak bagi masa depan pemanfaatan laut Indonesia, khususnya bagi keberlangsungan hidup para nelayan tradisional di Sulawesi Selatan atau ya khusus lagi di Pangkep lah? Oke, silakan. Ya, jadi harapan kami nelayan bisa dilirik-lirik lah kondisi perekonomiannya nelayan. Itu tadi kira-kira apa yang bisa pemerintah bantukan, kemudian dia pendampingan mungkin lebih itu pendampingan pengurusan administrasi juga, jangan dikasih ribet karena itu tadi, karena begini kondisinya sekarang. Kalau ada administrasi yang tidak lengkap, ada dokumen yang tidak lengkap, maka nelayan tidak bisa mengambil solar subsidi. Iya itu, jadi harus itu dilengkapi. Nah kalau nelayan tidak bisa mengambil solar subsidi, otomatis dia beli di luar, yang harganya itu 9 sampai 12 ribu loh, bayangkan. Jadi tidak sesuai hasil tangkapan dengan ongkos yang disiapkan nelayan. Karena melaut ini sebenarnya nelayan belum tentu dapat ikan loh. Nah sementara pada saat mau memulai itu sudah mengeluarkan ongkos. Jadi kami minta jangan buat ribet lah nelayan. Coba lihat ke bawah kondisi yang sebenarnya seperti apa untuk nelayan.
bantulah kami, jangan persulit terhadap Administrasi. administrasi. Kemudian paling tidak pemasaran ikan juga perlu kita dampingi untuk meng-up sedikit, sekalipun pada intinya konsumen juga biasanya kadang kenapa ikan mahal apa segala macam ya. Iya. Memang kondisinya seperti itu. Iya, itu ndak ada ikan sekarang itu kalau bilang di bawah 50.000. Gitu. Satu ekor tuh biasa kita dapat tuh satu ekor tuh 10.000, 5.000 paling bantet. Ya, gitu. Iya. Terus tadi tidak sedikit saya tambahkan juga harapan para nelayan perlu difasilitasi BPJS Ketenagakerjaan Nelayan. Itu perlu. Karena tingkat kecelakaan di laut juga tinggi. Dan BPJS-nya ini mesti harus pemerintah yang tanggung. Itu pemerintahan kami, karena ada juga BPJS Ketenagakerjaan Nelayan, murni nelayan yang bayarkan setiap tahunnya atau setiap bulan atau per triwulan. Itu ada juga nelayan. Nah, di sini kami minta harapan terbesar nelayan itu juga bagian harapan terbesar nelayan bisa difasilitasi BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan, sehingga pada saat ada kecelakaan kerja di laut, nelayan bisa dirawat misalnya di rumah sakit mana yang kerjasama dengan BPJS, sehingga tidak lagi mengeluarkan biaya-biaya pribadinya yang kondisi ekonominya juga tidak bisa untuk ini, sehingga ya mau tidak mau tergerus loh. Mau kalau 50% mungkin bisa ya, seperti itu ya. Kalau bisa sih 100%. Wah, 100%. Oh, ya. Waduh, iya. Jangan Oke. sampai hasil kumpul uangnya, kumpul hasil tangkapnya nelayan, justru itu dia pakai berobat. Itu masih mending loh. Terus kalau ada nelayan mati di tengah laut, meninggal. Ya. Nah, itu kan perlu biaya kompensasi misalnya. Ini yang kami juga sangat harapkan ke pemerintah daerah, pemerintah Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia, mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan untuk mengambil kebijakan ke depannya untuk para nelayan. Gitu. Oke. Baik, itu sudah closing statement dari Dullah di malam hari ini. Terima kasih untuk kedatangannya di studio Pro 4 RRI Makassar, diapresiasi budaya lokal, tantangan dan motivasi nelayan tradisional di era modernisasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Siap. Ya. Iya, sukses untuk aktivitasnya. Amin. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.